Bab 131. Kaisar Pedang. Gunung di depan Sander ini tak bisa lagi dibandingkan dengan puluhan juta tahun yang lalu, kini sangat megah dan spektakuler. Tempat ini seperti tanah suci bagi semua murid Akademi Guanxuan. Setiap tahun, banyak murid Akademi datang ke sini untuk belajar. Dan hari ini, di kaki gunung serta di sepanjang lereng penuh dengan orang. Semua orang sedang menunggu. Masalah Akademi Guanxuan memburu Sander sudah bukan rahasia lagi. Pada ujian bela diri dunia atas, Sander meraih peringkat pertama, mengambil posisi negara Qi yang selalu mendapat peringkat pertama selama ribuan tahun. Dan kini ia datang ke tempat mereka. Para jenius di sana segera datang. Ada yang penasaran, ada juga yang ingin melihat keramaian. Bagaimanapun, Sander telah merebut kehormatan negara Qi selama ribuan tahun. Akhirnya, seorang pemuda muncul di dekat batu hijau di kejauhan. Semua mata tertuju padanya. Sander awalnya agak kaget, namun ia segera menyadari bahwa orang-orang ini sepertinya bukan datang untuk menyambutnya. Beberapa orang jelas penuh dengan kebencian. Sander tak terlalu memikirkannya. Hanya dengan membayangkan akan bertemu Master Pedang Dunia saja ia sudah merasa sangat gembira. Itu adalah idolanya. Tuan Pagoda, kalau aku bertemu dengan Master Pedang Dunia, apa yang seharusnya kuucapkan pertama kali? Pagoda kecil secara refleks menjawab, panggil dia. Seolah menyadari sesuatu, ia segera berhenti. Setelah beberapa saat, ia berkata, apa yang ingin kau katakan? Aku juga tak tahu. Pagoda kecil berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Oke. Seorang pemuda muncul tak jauh dari Sander. Apakah kau adalah Sander Ye dari negara N? Ya. Pemuda itu tersenyum sinis, kau orang yang mengalahkan Panji, dan merebut peringkat pertama. Sander menatap pemuda itu tanpa bicara. Sebuah tombak panjang muncul di tangan pihak lawan, ayo tunjukkan padaku seberapa hebat kau. Bas. Sebilah pedang menempel di dahi pemuda itu. Semua orang terdiam. Pemuda itu syok. Sander menyimpan pedangnya dan melangkah pergi. Pria itu kesal, kau menyerang secara diam-diam. Aku tak terima. Sander menghempaskan lengan bajunya. Bas. Sebuah cahaya pedang melintas di tenggorokan pemuda itu, dan kepala pemuda langsung terbang beberapa meter jauhnya. Semua orang kaget. Sander tetap tenang, tanpa basa-basi, melanjutkan langkahnya ke kejauhan. Dan saat ini, seorang pria menunjuk marah ke arah Sander, kau berani membunuh di sini, apakah kau meremehkan orang-orang negara Qi? Setiap orang di sini memiliki rasa bangga karena ini adalah tempat lahirnya Master Pedang Dunia. Tentu saja, banyak orang menjadi angkuh karena ini. Mendengar kata-kata pria itu, beberapa jenius negara Qi di kerumunan langsung marah. Membunuh di depan umum, ini sama saja merendahkan mereka. Kemudian semua orang segera mengepung Sander. Sander berhenti, apakah orang-orang negara Qi tak bisa menerima kekalahan? Pria yang memimpin marah, apanya yang tak bisa menerima kekalahan? Saat ujian bela diri, aku mengalahkan Panji, dan keluargaan secara terang-terangan balas dendam padaku. Aku awalnya mengira ini hanya tindakan pribadi dari keluargaan. Namun sepertinya bukan hanya keluargaan yang tak bisa menerima kekalahan, kalian juga demikian. Ujar Sander. Omong kosong. Pria yang memimpin dengan marah berkata, kami sedang membicarakan masalah pembunuhan yang kau lakukan. Kau datang ke sini dan membunuh di depan umum, bukankah itu sama saja dengan merendahkan negara Qi kami? Dia maju dan menantangku, apakah kalian tak melihatnya? Ujar Sander. Apakah tantangan harus berakhir dengan pembunuhan? Sekarang aku menantangmu,
apakah kau juga akan membunuhku? Bas! Cahaya pedang meluncur dan kepala pria itu langsung melayang. Sander melirik mayat pria itu, hari ini, aku hanya menerima pertarungan hidup dan mati. Kemudian ia lanjut berjalan ke depan. Para jenius yang hadir terdiam. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul di depan Sander. Semua orang memberi hormat, salam kepada Dekan Andre Lu, Dekan Akademi Guanxuan Negara Qi saat ini. Sander berhenti dan menatap orang di depannya dengan tenang. Tuan Muda Sander, maaf, aku tak bisa membiarkanmu rasuk ke akademi, ujar Andre dengan ekspresi rumit. Kemudian sekelompok master muncul, di antaranya ada ratusan master di ranah bala ilahi. Selain itu, ada 3 orang di ranah Dengfeng, termaksud Andre. Melihat ini, Sander tetap tenang. Lah sudah menduganya. Sander membuka telapak tangannya, dan lencana ujian raja muncul di tangannya. Lencana itu melayang perlahan ke hadapan Andre. Andre terdiam. Ini adalah sistem penghargaan yang dibuat oleh Natali, sang kaisar pedang, kala itu. Orang yang memiliki lencana ini berhak masuk ke akademi mana saja. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang muncul dengan lencana ini, itu berarti Natali sudah bertemu dengan orang tersebut, dan tahu akan kepribadian serta sifatnya. Melihat lencana itu, Andre merasa bingung. Pemuda ini pasti telah bertemu dengan Natali. Apakah jangan-jangan pemuda ini adalah muridnya? Andre menatap Sander dengan penuh kebingungan. Dia memberitahuku bahwa selama aku memiliki ini, aku dapat masuk ke semua akademi kecuali akademi pusat. Senior, apakah ini benar? Tanya Sander. Andre tak menjawab. La merasa dilema. Menolak. Kalau hubungan antara Natali dan pemuda ini tak biasa, maka kelak Natali pasti akan datang memberi mereka pelajaran. Andre benar-benar takut. Orang-orang sekte pedang tak pandang bulu. Namun, Sander juga diburu oleh akademi. Kalau membiarkan Sander masuk, kemungkinan besar ia akan kehilangan jabatannya. Andre mendesah dalam hati. Kenapa mereka harus dipersulit seperti ini? Senior, apakah kau merasa Master Pedang Dunia akan memberikan keadilan padaku? Tanya Sander. Masuk dengan cara paksa. Tak realistis. Lebih baik negosiasi dulu. Mungkin orang-orang ini bisa diajak kompromi. Andre menatapnya, namun tak mengatakan apa-apa. Kemungkinan yang ia sebut sangat besar. Master Pedang Dunia mendirikan akademi untuk membiarkan waktu memberikan keadilan. Ini adalah kesalahan keluargaan, dan kalau Master Pedang Dunia benar-benar muncul, kemungkinan besar akan memberikan keadilan pada Sander dan menyelidiki permasalahan ini. Namun, bagaimana kalau ia tak muncul? Posisi dirinya akan terancam. Sander berkata, Senior, sebagai dekan akademi, pastinya bukan orang jahat. Aku mengalami perlakuan yang tak adil, Senior pasti tahu. Kalau Senior membantuku hari ini, dan Master Pedang Dunia muncul, mungkin Senior juga bisa mendapatkan pengakuan dari beliau, kemudian memimpin Akademi Guanxuan Pusat. Andre menatap Sander, bagaimana kalau beliau tak muncul? Sander merenung. Kalau tak muncul, semuanya akan berakhir. Andre mendesah, Sander, aku tahu seluk-beluk permasalahanmu. Namun masalah ini terlalu rumit, melibatkan terlalu banyak orang. Apalagi, sekarang akademi telah mengeluarkan perintah penangkapanmu. Kalau aku membiarkanmu pergi, akademi pasti akan menghukumku. Jadi, aku benar-benar minta maaf. Akhirnya, ia memilih akademi. Meski sekte pedang kuat, pada akhirnya tetap berada di bawah kendali akademi. Dan jika ia menghalangi Sander, ia memiliki alasan yang kuat. Karena ia tunduk pada kendali akademi dan mendengarkan perintah akademi.
Namun kalau ia membantu Sander, dan akademi datang, ia sama sekali tak bisa memberikan alasan apapun. Apalagi, Sekte Pedang tak memiliki hak untuk mencopot jabatannya, sementara kabinet akademi memiliki hak untuk itu. Sander mengangguk, aku bisa memahaminya. Andre menatap Sander tanpa bergerak, karena para master akademi akan segera tiba. Pada saat itu, ini akan menjadi masalah yang akan diatasi oleh akademi, sedangkan dirinya bisa lepas tangan. Sander menoleh ke arah Gunung Changlan, Tuan Pagoda, kenapa begitu sulit untuk mendapatkan keadilan? Pagoda kecil menjawab, keadilan harus diperoleh melalui kekuatan. Sander mengangguk, aku mengerti. La menatap Andre, senior, maaf. Kemudian ia melangkah maju, dan sinar pedang merobek lapangan. Mulai menyerang. Semua orang syok. Tak ada yang menyangka Sander akan berani menyerang. Andre adalah master ranah Dengfeng. Dan, ada begitu banyak master di sekitar. Apakah ia benar-benar berniat melawan seluruh akademi Guanxuan negara Qi? Bersambung. Bab 132. Kultivator sihir sekaligus kultivator pedang. Ketika Sander tiba-tiba menyerang, mata Andre segera menyipit dan tampak serius. Meski ranah Sander lebih rendah darinya, Andre tak berani meremehkannya. Sander adalah calon kaisar pedang agung. Tak ada yang berani meremehkannya. Terutama pedang yang Sander pegang saat ini, itu merupakan senjata tingkat ilahi yang legendaris. Kecepatan Sander sangat cepat, dan serangannya mematikan. La tahu, di tempat ini, dirinya tak punya banyak kesempatan untuk menyerang, jadi ia langsung menggunakan serangan mematikan. Karena berada cukup dekat dengan Andre, saat Sander menyerang dengan pedangnya, Andre mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan sebuah sinar petir merah muda keluar dari dalam tubuhnya. Bus! Pedang Hangdao dengan mudah menghancurkan kilatan itu. Ekspresi Andre berubah drastis, ia segera mundur, namun agak terlambat. Pufetetete. Di hadapan semua orang, satu lengan Andre langsung terlempar keluar. Sander hendak mengejar, namun sebuah api dan serangan angin tiba-tiba datang ke arahnya. Sander menebas dengan kuat. Api dan serangan angin itu segera hancur. Sander segera berubah menjadi sinar pedang menuju Andre. Kecepatannya mencapai puncak. Andre tak berani menyerang lagi, terutama karena dirinya sudah kehilangan satu lengan. Sesaat kemudian Sander sudah tiba di depannya. Ruang di depan Sander tiba-tiba menjadi aneh. Dan kecepatannya melambat. Boom! Kekuatan misterius muncul, dan langsung memaksa Sander mundur puluhan meter. Setelah berhenti, muncul darah di sudut mulutnya. Di beberapa puluh meter di sebelah kanan, ada seorang wanita yang mengenakan gaun hijau panjang, penampilannya sangat cantik, rambutnya putih dan di depannya ada sebuah kecapi. Kultivator sihir. Orang ini setidaknya berada di tingkat langit. Di sisi lain, ekspresi Andre penuh dengan keterkejutan. Dirinya hampir dibunuh oleh Sander. Kemudian, Sander tiba-tiba menghilang. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening, dan kedua tangannya menekan kecapi. Boom! Seekor burung phoenix api meluncur dari kecapi itu. Namun, ketika pedang Sander tiba, burung phoenix itu segera hancur, dan wanita itu menghilang. Sander melihat wanita itu muncul tak jauh dari sana. Jangan biarkan ia mendekatiku, ujar wanita itu. Jelas, ia juga waspada pada pedang Sander. Dua master ranah Dengfeng langsung berdiri di depan wanita itu. Sementara yang lain mulai bergerak menuju Sander, energi badai pun muncul antara langit dan bumi. Wanita berambut putih itu memetik senar kecapi,
ruang di sekitar Sander mulai menyusut, dan gaya tarik ruang yang menakutkan terus menekannya. Menekan kecepatan Sander. Sander tak peduli dengan para master ranah Deng Feng di sekitarnya, ia terus menatap wanita berambut putih di kejauhan. Ketika para master ranah Deng Feng mendekat, Sander tiba-tiba menghilang. Bas! Tekanan padanya langsung dihancurkan. Tak sulit bagi pedang Hangdao untuk menghancurkannya. Sander muncul di depan wanita berambut putih, dan dua master ranah Deng Feng sepertinya sudah bersiap-siap. Salah satunya berubah menjadi bola api, sementara yang lainnya menyerang Sander dengan pisau angin. Keduanya menguasai kekuatan alam hingga ke tingkat Deng Feng. Sangat menakutkan. Ekspresi Sander tampak gelap, ia meningkatkan kecepatannya. Bas! Suara robekan terdengar di tengah lapangan. Sander benar-benar membelah bola api dan sejumlah pisau angin itu dengan satu tebasan pedang. Ekspresi dua pria tua itu berubah, mereka tak berani menghalangi Sander. Wanita berambut putih memetik senar kecapi, gelombang suara seperti hujan angin mengarah ke Sander. Boom! Kekuatan menakutkan langsung menyapu. Wanita berambut putih memetik senar kecapi, gelombang suara seperti hujan angin mengarah ke Sander. Serang! Suara teriakan terdengar dari kejauhan, tangan raksasa itu segera hancur, dan sebuah sinar pedang langsung menuju wanita berambut putih. Setelah mengernyit, wanita itu menghilang begitu saja. Swoosh! Pedang Sander meleset. Kemudian wanita itu sudah muncul di sisi kanan 100 meter. Namun, begitu berhenti, sebuah pedang energi langsung meluncur ke arahnya. Melihat pedang terbang yang datang menyerang, wanita itu segera menarik keluar sebilah pedang dari bagian bawah kecapinya. Bus! Pedang energi berhasil dihalau pedang tersebut. Orang-orang di sekitar tampak kaget. Seseorang tiba-tiba berkata dengan terkejut, "La adalah Windy Mu, seorang kultivator pedang sekaligus kultivator kecapi. Ketua murid Akademi Guansuan Negara Qi." Dirinya sudah berada di ranah semi kaisar pedang, meski demikian, ia telah menggabungkan seni pedang dan keahlian sihir, kekuatannya tak kalah dengan kaisar pedang. La adalah sosok legendaris. Kala itu, pemimpin sekte pedang dari Akademi Guansuan Pusat datang langsung ke negara Qi untuk merekrutnya, sayangnya, ia menolak. La juga tak pergi ke Akademi Pusat. Tak ada yang tahu alasannya. Sejak bertahun-tahun yang lalu, ia sudah sangat jarang muncul di depan umum, akhirnya kali ini ia menunjukkan batang hidungnya. Sander menatap wanita itu. Tentu saja, ia juga agak terkejut. Wanita ini, bukan hanya seorang kultivator sihir, tapi juga seorang kultivator pedang. Sihir dan pedang, keduanya dikuasai dengan baik, sungguh luar biasa. Windy tiba-tiba duduk, meletakkan pedangnya, dan kemudian mulai memetik senar dengan lembut. Suara kecapi sangat tenang, seperti air yang mengalir, seperti angin lembut yang menyapu wajah, namun ruang di sekitar Sander mulai retak perlahan. Mata Sander menyipit, kecepatan Windy mulai meningkat, dan suara kecapi menjadi seperti badai. Kerak! Ruangan di sekitar Sander hancur, dan hampir bersamaan, Sander menghilang dari tempatnya. Kali ini, target Sander bukan Windy, melainkan dua master ranah Deng Feng yang berada di depannya. Salah satu dari mereka tak menyangka Sander tiba-tiba mengubah target. Pria tua itu hanya bisa melindungi dirinya dengan perisai tingkat Xian. Bus! Pedang Sander dengan mudah merobek perisai tingkat Xian itu, kemudian sinar pedang melintas di tenggorokan lawan. Swoosh! Kepala orang tua itu langsung terlempar. Selanjutnya Sander menargetkan pria tua lainnya. Melihat ini, ekspresi lawan berubah drastis. La berusaha sebisanya mundur, namun kecepatannya sama sekali tak sebanding dengan Sander.
Pedang Sander telah tiba di depannya. Pria tua itu merasa sangat ngeri, karena ia menyadari bahwa pedang Sander ini sungguh menakutkan. Berhadapan dengannya pasti akan mati. Ingin menghindar, namun ia juga tak bisa mengalahkan kecepatan Sander. Tak ada jalan keluar. Pada saat genting, sebuah suara kecapi terdengar dari samping, dan gelombang suara seperti badai api tiba-tiba menyerang Sander. Kalau Sander tak berbalik, gelombang api itu akan meledakkannya. Namun kalau ia berbalik, Master Ranah Deng Feng itu akan selamat. Sander memilih tak berbalik. Swoosh! Pedang Hangdao langsung menusuk kepala Master itu. Pada saat yang sama, pedang energi menyerang gelombang api itu, namun sama sekali tak bisa menghentikan serangan itu. Boom! Energi pedang hancur, dan gelombang api itu tetap menghantam Sander. Boom! Sander langsung terlempar belasan meter, dan ketika berhenti, ia langsung terbakar. Namun kekuatan pedang melonjak keluar dari tubuhnya, memadamkan api, tapi punggungnya sudah terluka. Sander menoleh ke Windy, ia mengeluarkan pil penyembuhan dan memakannya. Gas hijau segera menutupi punggungnya, dan kulitnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Saat ini, Sander mengeluarkan pil pemulihan lagi. Windy menatap Sander dengan terkejut, tak menyangka Sander bisa membunuh kedua orang itu. Matanya tertuju pada pedang di tangan Sander. Kekuatan pribadi Sander sangat kuat, namun tanpa pedang ini, ia tak mungkin bisa membunuh kedua orang itu. Sander membawa pedangnya menuju Windy. Ekspresi Andre berubah drastis, lindungi dia. Para master dari akademi segera melayang ke kedua sisi Windy. Dan saat ini, Sander tiba-tiba menghilang. Ekspresi semua orang segera berubah dan siap untuk menyerang, tapi saat berikutnya, semua orang membeku. Tujuan Sander bukan Windy, melainkan Akademi Guanxuan. Dia terbang menuju Akademi Guanxuan. Sial. Tertipu. Bersambung.